Ayo kita siap mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'da faqad qala ta'ala syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah anugerahkan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu yang terputus dari kebaikan, keberkahan dan generasinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa punya keleluasaan rezeki tapi tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat musalla kami. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalika syahidin syakin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pagi hari ini Allah kembali pertemukan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dan insyaallah bahkan akan bersiap hari ini kita akan menyembelih hewan kurbannya. Karena pas banget momentumnya kemarin 10 Zulhijjah hari Jumat gitu, waktunya pendek. Karenanya banyak masjid memang baru melaksanakan pemotongan hewan kurban hari ini. Di hari Sabtu ini lebih longgar, lebih leluasa ya Pak ya. Apalagi liburnya panjang ya Pak Bu ya. Yang masih dinas mah sampai dengan hari Senin, alhamdulillah berkah tuh. Cuma kami yang dinas malah jadi nggak bisa motong hewan kurban Pak, karena sampai hari tasyrik selesai kita nggak masuk gitu kan. Ada tenaganya tapi gimana bagi-baginya kan kemana-mana. Baik Bapak Ibu rahimahullah, sebagai pembuka karena momentumnya pas ini momentumnya Idul Adha, maka saya kutip tadi hadis dan ayat dan hadis berkenaan dengan satu tema utama, yakni tentang kurban. Tadi saya tampilkan sengaja begitu sapi kurban yang disembelih di satu instansi pemerintahan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang kemarin saya pandu serah terimanya. Baik Bapak Ibu, kurban itu istimewa karena perintahnya mendampingi perintah sholat. Suratnya kita hafal betul, surah Al-Kautsar, surah paling pendek dalam Al-Quran. Tapi meskipun pendek, sangat pendek, paling pendek, ternyata muatan maknanya, muatan pesannya luar biasa. Allah membuka dengan fakta, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Kautsar itu jam'ul jama', jamaknya jama'. Banyak bahasa Arabnya kasroh, banyak banget, kasir, banyak kautsar. Jadi seperti lahjah kita Bapak Ibu, kautsar itu buahnya gitu. Dan memang itu faktanya. Gaji segitu-gitunya tapi bisa Bapak bisa melunasi rumah, bisa nambah ke samping, naik ke atas gitu. Bisa punya aset, anak-anak bisa sekolah sampai kuliah perguruan tinggi gitu. Bahkan mungkin luar negeri ya kan. Tambah dengan bisa punya kendaraan segala macam. Dulu kita boro-boro mikir sampai di sana gitu ya. Bapak Ibu, itulah kautsar. Lalu setelah Allah membukakan mata kita dengan fakta bahwa kita memang dianugerahkan luar biasa nikmatnya itu, fasholli li rabbika wanhar. Perintahnya dua saja, salatlah dan berkurbanlah. Perintah berkurban mendampingi perintah salat, kata Imam Abu Hanifah, oh berarti sama wajibnya dengan salat. Kurban itu bagi yang punya kemampuan, kurban setara kewajibannya dengan perintah salat, karenanya wajibnya sama. Walaupun betul imam yang lain masih menyatakan sunnah, tapi sunnah pun sunnah muakkadah yang jangan sampai ditinggalkan. Seperti sholat id misalnya kan sunnahnya sunnah muakkadah. Jadi mendekati wajib, kalaupun tidak wajib tidak mendekati wajib. Bapak Ibu rahimakumullah, apalagi ayat ini didampingi dengan hadis Nabi. Ancaman isinya, man wajada sa'atan, siapa punya keleluasaan, falam yudhi, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musalla kami. Itu ancaman yang sangat keras. Jadi Bapak walaupun sudah rajin sholat, kalau nggak kurban, punya kemampuan, minggir, nggak usah di sini dulu. Kira-kira begitu. Sampai kerasnya, segitu kerasnya ancaman Nabi SAW untuk kita yang tidak mau berkorban, padahal punya kemampuan. Bapak Ibu rahimakumullah, malu kita kepada Nabi karena Nabi kurbannya luar biasa. Sementara kita ngaku-ngaku sebagai umatnya Nabi nggak mau berkurban, padahal dengan harga yang murah. Ya, sering saya sampaikan Nabi itu kurbannya 100 ekor unta. Di tahun terakhir kehidupannya, di saat haji wada. Hadisnya sahih, banyak diriwayatkan oleh semua kitab-kitab hadis. Saat haji wada tahun ke-10 Hijriah, Nabi berkorban 100 ekor. Bukan kambing, unta. Kebayang nggak? 1 ekor unta 40 juta. Gampangan yang hitung, Pak. 40 juta boleh ditanya sama tukang unta ada di sini. Iya, nggak pakai untung ini nggak. 40 juta satu gitu. Kali 100
berarti 4 miliar rupiah. 4 miliar rupiah. Kitanya ngaku umatnya Nabi tidak mau berkorban 4 juta rupiah. Masa iya pantas gitu ya? Karenanya mari berkorban. Dan memang faktanya murah. Bapak Ibu, Bu, uang dapur Ibu, belanja dapur gitu sisihkan 10.000 aja sehari. Dari belanja dapur Ibu gitu, sisihkan 10.000 saja hari. 1 bulan 300.000, 10 bulan 3 juta, 12 3.600.000 dapat kurban. Gitu ya, Bu. Jadi 10.000 aja cukup sehari gitu. Dapat kita semua bisa berkorban. Bapak alhamdulillah hari ini saya kalau di Anas ini mah nggak ragu ya, alhamdulillah pengorbannya banyak gitu ya. Alhamdulillah ya, kita niatkan insyaallah ada jalannya, pasti ada rezekinya. Baik. Yang terakhir motivasinya dalam haji. Bapak Ibu sering saya sampaikan haji ini istimewa. Satu di antara keistimewaan haji adalah haji satu-satunya rukun Islam yang disebut sebagai nama surat dalam Al-Quran. Ulangi, haji satu-satunya rukun Islam yang 5 yang disebut sebagai nama surat dalam Al-Quran. Rukun pertama syahadat, tidak ada namanya surat syahadat. Rukun kedua sholat, ayatnya banyak tapi nama surat sholat nggak ada. Betul? Yang ketiga puasa, ada surat puasa? Nggak ada, yang ada adalah ayat puasa. Suratnya Al-Baqarah 183, ya kan? Apalagi zakat, zakat ada surat zakat? Nggak ada, ayatnya banyak tapi namanya surat zakat nggak ada. Yang satu-satunya yang ada hanyalah haji. Maka ini berarti Al-Quran begitu perhatian terhadap haji, ya Pak, dari sisi penyebutannya saja. Yang kedua, apalagi surah Al-Hajj surah ke-22 Allah memanggil kita semua, wa adzim fin nasi bil hajj, panggil orang untuk menunaikan ibadah haji. Siapa yang diperintahkan itu? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu 1997 sebelum Masehi lahirnya. Gampangannya 2000 tahun sebelum Masehi, 4000 tahun sebelum kelahiran kita nih. 4000 tahun sebelum kita, Nabi Ibrahim sudah diperintah oleh Allah untuk memanggil orang untuk menunaikan ibadah haji. Jangan pernah ada yang mengatakan saya belum dipanggil Ustaz gitu. Udah dipanggil 4000 tahun yang lalu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Kalau Bapak nantangin saya belum dipanggil Ustaz, jangan-jangan kemudian dipanggilnya bukan ke tanah suci tapi tanah kusir gitu. Dan tanah abang mendingan belanja. Ya Pak Bu ya, ini semua kita sudah dipanggil ya. Semua kita sudah dipanggil. Nah, sayangnya banyak yang mengelak, saya belum mampu Ustaz. Kan bagi yang sudah mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surahnya Ali Imran, Pak, surah ketiga ayat 97. Hak Allah, kewajiban bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sudah mampu. Redaksinya begitu yang sering kita dengar. Bapak Ibu, sesungguhnya kita koreksi banget ini. Istata'a itu bukan bagi yang sudah mampu, tapi bagi yang ingin dan berusaha. Ulangi, bagi yang ingin dan berusaha. Istata'a itu dari kata tawa'a, 3 huruf aslinya. Tawa'a keluar kata ta'ah, taat. Istata'a, ista itu punya makna banyak. Di antaranya satu, ingin. Istata'a berarti ingin berangkat haji. Ada niatan. Ghafara mengampuni, istaghfara ingin mendapatkan ampunan. Gitu Pak. Yang keduanya istata'a tadi adalah artinya adalah berusaha. Istata'a berarti bagi orang yang berusaha untuk bisa berangkat haji. Satu ingin, yang kedua berusaha. Sama dengan ghafara, istaghfara artinya ingin mendapatkan ampunan, sekaligus yang kedua berusaha mendapatkan ampunan. Kalau kita punya dua ini saja, punya keinginan yang kuat dan berusaha, yakin setiap kita bisa berangkat haji. Kalau saja keinginan kita dan usaha kita untuk berangkat haji itu sama dengan keinginan kita, usaha kita untuk mencicil rumah, untuk mencicil kendaraan, haji mah cemen, gak ada apa-apanya. Rumah kita miliaran. Di Komplek MA ini rumah udah paling tidak ratusan juta, udah lebih dari 0,5 miliar, ya Pak ya. Sekecil-kecilnya gitu. Orang di ujung Berung nggak ada di peta aja mahal, ya Pak. Apalagi rumah di sini Komplek MA ini. Halo, haji cuma 50 sekian juta, nggak nyampe 60 juta. Ya, yang reguler, ya. Furoda Ustaz nggak usah, jangan. Furoda hari ini gagal semua. Udah buang-buang duit aja tuh. Ya Pak Bu. Ini ambillah yang aman ya, ada kuotanya. Kalau Bapak nggak terlalu lama nunggu yang reguler, ya ambil yang plus boleh lah, haji fulus boleh lah. Tapi ada kuotanya jelas ya. 6 tahun 7 tahun nunggu nggak apa-apa deh gitu.
Ya, memang angkanya beda ya. Bapak Ibu, jadi kalau kita punya usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemampuan ibadah haji, sama dengan usaha kita untuk mendapatkan rumah atau mobil, kendaraan begitu, semua kita bisa, semua kita mampu. Banyak di antara kita nih, generasi sekarang Pak, anak-anak sekarang bisa nyicil rumah 5 juta sebulan di sono, di Citayam, di mana gitu. 5 juta sebulan untuk 15 tahun, 20 tahun mampu. Untuk haji bilang nggak mampu Pak. Padahal kalau 5 juta sebulan untuk haji setahun cukup udah 60 juta berangkat gitu istilahnya ya. Jadi jangan bilang nggak mampu. Allah yang ngasih rezeki kita, jadi maaf kalau kemudian marah gimana? Aku sudah kasih kamu jor-joran Al-Kautsar tadi kan, kamunya aja nggak mau. Jadi bukan soal mampu tapi soal mau. Kalau kita punya kemauan dan berusaha sungguh-sungguh, yakin kita semua bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Ya doakan yang sudah berangkat ibadah haji, semoga hajinya haji yang mabrur. Yang belum, Allah mudahkan rezekinya, Allah kuatkan niatnya untuk berhaji ke tanah suci. Insyaallah setiap kita mampu melaksanakannya. Amin rabbal alamin. Ala kulli hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah kita bahas terakhir kemarin di majelis kita tercinta An-Nas ini adalah masalah yang ke-16, yakni tentang membaca Al-Quran bersama-sama. Kita paham betul para imam semuanya menyatakan la karohata, bahkan menyatakan hasanah. Kata Imam Nawawi tidak makruh, kata Imam Ibnu Taimiyah hasanah, itu baik. Pendapat Al-Buhuti juga sama, la tukrohu bi sautin wahidin, tidak ada masalah. Baik, itu yang kemarin kita pelajari bersama. Membaca Al-Quran bersama-sama, apakah bergantian muter seperti kita lakukan tadarus saat Ramadan gitu, atau bersama-sama berjamaah ketika membaca surah Yasin atau membaca surah Ar-Rahman atau yang lain, itu baik, silahkan bisa dilaksanakan. Hari ini kita masuk ke bagian yang ke-17, masalah ke-17 tentang tawassul. Tahu ya Pak Buya tawassul? Tawassul dari kata wasala. Makna tawassul menurut bahasa mendekatkan diri. Tawassaltu ila fulan bikaza. Saya mendekat kepada fulan dengan cara begini. Bimakna taqarrabtu ilaihi, aku mendekat kepadanya. Baik Bapak Ibu. Oke, sekalian. Mana kata dulu? Wal wasilah. Wal wasilah hiya allati yatawassalu biha ila tahsilil maqsud. Adapun yang disebut sebagai wasilah adalah sesuatu yang menjadi perantara untuk sampainya tujuan. Yang menjadi perantara untuk sampainya tujuan itulah namanya wasilah. Bapak Ibu, ada dua kata yang mirip. Penyebut hurufnya cuma beda satu, tengahnya saja. Tawassul, wasilah, itu kata dasarnya wawu sin lam, wasala. Wawu sin lam, wasala. Ada lagi wasola, bedanya di tengah sodnya. Kalau yang pertama wasala, yang kedua wasola. Apa bedanya? Ini dekat maknanya Pak. Kalau wasala itu perantaranya, wasilah itu perantara. Kalau perantara berarti thoriqah, jalannya. Adapun wasola, dari kata wasola ini keluar kata apa Pak? Keluar kata apa? Silatur rahmi atau silatur rahim, misal silah pakai sod itu. Atau dari kata ini keluar kata apa lagi Pak? Yang dekat dengan kita silatur rahim ya, sod pakai sod. Dari kata wasola, artinya apa? Artinya adalah nyambung. Silatur rahimi, silah artinya nyambung, ar-rahimi rahim, peranakan. Itu sedikit saja bedanya dengan silaturrahmi. Silat artinya nyambung, rahmi rahmah artinya kasih sayang. Jadi kalau disebut Ustaz yang benar yang mana? Silaturrahmi atau silaturrahim? Dua-duanya benar. Cuma pengertiannya berbeda memang.
Kalau silaturahmi berarti bapak ibu menyambung kasih sayang orang lain, tapi kita berkasih sayang, itu silaturahmi. Kalau silaturahim nyambung peranakan, orang lain ketemu gede kita anggap sebagai saudara sekandung, seperti keluar dari rahim yang sama, itu silaturahim. Maknanya lebih dalam memang, karena menyambung bukan hanya kasih sayangnya, tapi juga nyambung peranakan, seakan-akan kita menganggap orang lain sebagai saudara sekandung. Itu silaturahim. Silah artinya adalah menyambung. Kalau wasilah pakai sin artinya perantaranya. Ya kan? Contoh misalnya dalam kalimat, dengan wasilah silaturahmi kita bisa ketemu hari ini. Dengan perantaraan momentum silaturahmi, nyambung tali kasih atau nyambing peranakan gitu, kita hari ini bisa bertemu. Itu bedanya wasilah dengan wasola. Ada lagi kata wasola itu yang hamzah wasol, tahu ya Pak Bu ya? Nah, kalau kita baca Al-Quran itu ada hamzah wasol, ada hamzah kotok. Kalau hamzah wasol itu kalau disambung dengan huruf di depannya hilang a-nya. Kalau hamzah kotok nggak bisa hilang. Misalnya alhamdulillah, alhamdu itu alifnya hilang kalau disambung dengan walhamdulillah. Ada bunyi a-nya? Nggak ada. Walhamdulillah itu namanya hamzah wasol. Kalau hamzah kotok itu nggak bisa hilang. Adam, hamzah kan? Wa Adam nggak wadam gitu nggak? Beda. A-nya tetap ada. Itu namanya hamzah kotok. Nggak boleh hilang gitu ya. Nah jadi kata wasola artinya adalah tersambungan. Kalau wasilah perantaraannya, caranya, metodenya. Gitu. Baik. Wasilah itu apa dalam konteks ini? Wasilah ini adalah mencari perantara untuk kemana? Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, emang ada ayatnya Ustaz? Ada Pak. Kita diperintahkan untuk mencari wasilah menuju Allah itu. Wabtaghu ilaihil wasilah. Saya lupa itu ayatnya berapa. Coba ya, dicek di Al-Quran. Bisa pakai Al-Quran Kemenag, Quran Inward. Sebelum kita bahas lebih detail hadisnya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Kita bisa cari dari sini Pak. Namanya Quran Kemenag ini. Ini terintegrasi di Word, Microsoft Word Pak. Namanya Quran in Word. Bapak bisa download di di websitenya gitu, resmi kok. Ya, yuwazza' majanan wala yubah. Iya, coba kita cari kata wabtaghu ilaihil wasilah. Wawunya pakai Al-Qur'annya saja ya. Oke, cek. Hah? Ada ya? Alhamdulillah. Al-Maidah 35. Oke, untuk membuktikan saya tampilkan. Oke, wabtaghu ilaihil wasilah. Ada? Ais. Al-Maidah 35 ini di ayatnya Pak. Double klik. Tuh, kelihatan. Ya ayyuhallazina amanu. Oke, tampilkan. Tuh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah perantara menuju Allah. Wajahidu fi sabilihi, berjuangnya di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah wasilah. Ya Pak. Nah, wasilahnya pakai apa? Nah, ini hari ini kita akan bahas. Jelas ayatnya ya. Baik, Bapak rahimahullah, wasilah yang pertama kita bahas adalah wasilah dengan amal soleh. Ini hadisnya panjang sekali. Hadisnya kelihatannya jelas sahih, Pak ya. Ini hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Saya tampilkan dulu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jelas. Bagaimana ceritanya ini? Kalau saya bacakan sampai subuh kayaknya belum kelar. Panjangan. Oke. Baik, Bapak Ibu Rahimahullah, hadis ini bercerita tentang 3 orang yang berada dalam perjalanan, lalu mereka terjebak di dalam satu gua. Barangkali sebagian kita sudah pernah dengar kisahnya ya Pak. Ini disampaikan di Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim ya. Ada 3 orang laki-laki berada dalam perjalanan bersama, tidak disebutkan tujuannya apa gitu, apakah di Niaga atau jalan kemana gitu. Lalu mereka beristirahat. Apakah itu kemalaman atau istirahat, masuk ke dalam sebuah gua. Begitu mereka ada dalam gua, kemudian tiba-tiba ada batu besar yang menutupi mulut gua itu. Gitu.
Mungkin ada gempa atau bisa jadi apapun gitu ya. Yang pasti ada batu besar kemudian menutupi lubang gua itu. Lalu mereka bertiga ini sama-sama orang-orang soleh nih ceritanya. Ya Allah, gimana kita bisa keluar dari lubang ini, dari gua ini gitu. Sementara tertutup batu besar, nggak mungkin kita geser. Nggak pakai alat berat, nggak ada. Nggak mungkin kita geser nih gitu. Terus masing-masing diskusi, oh kalau gitu yuk kita sama-sama bermohon, berdoa kepada Allah tadi. Wabtaghu ilaihil wasilah tadi, cari jalan menuju Allah tadi ya, dengan cara menyebutkan kebaikan masing-masing, menyebutkan amal soleh masing-masing. Ya, amal soleh yang pertama, orang pertama kemudian menyebutkan ini. Ya, coba. Baik, singkat, pendek kok. Ya. Sama Rasulullah SAW yaqul, kata Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar pernah menyampaikan, dulu saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, intalaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum. Dulu ada 3 orang yang pergi bersama hatta awaw al-mabit ila gharin fadakhaluhu, sampai kemudian mereka mencari perlindungan untuk berlindung, berarti tempat tidur atau tempat istirahat. Mabit itu berarti menginap. Ila gharin, pada dalam satu gua. Fadakhaluhu, kemudian mereka memasuki gua itu. Fanhadarat sahrah minal jabal, batu besar jatuh dari gunung. Fasaddat alaihim al-ghar, lalu tertutuplah mulut gunung itu. Gua itu. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi amalikum. Mereka kemudian diskusi, kita tidak mungkin bisa lepas dari gua ini kecuali dengan menyebutkan wasilahnya, dengan berdoa kepada Allah, dengan wasilah menyebutkan amal baik kita masing-masing, amal soleh kita masing-masing. Faqala rajulun minhum, di antara mereka kemudian menyatakan, Allahumma, nomor 1 nih, orang pertama, kana li abwan, saya punya 2 orang tua. Abwan di sini disebutkan maksudnya bapak dan ibu, orang tua gitu. Syaikhun kabirun, sudah sangat sepuh, sudah sangat renta gitu. Saya punya 2 orang tua yang sudah sangat sepuh, sangat renta. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan, saya enggak mungkin mendahului mereka dalam konteks kepentingan apapun termasuk harta. Pokoknya saya prioritaskan mereka berdua, orang tua saya itu gitu. Fana'a bi fi talabi syai'in yauman, satu hari mereka minta saya untuk mencari sesuatu. Falam urih alaihima hatta nama, sampai mereka tertidur, mereka berdua tertidur, saya belum dapatkan. Gampangannya begitu ya Pak. Fahalabtu alahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain wa karihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Falabistu wal qadahu ala yadayya antaziru istiqawahuma hatta barakal fajr. Lalu setelah saya pulang bawa apa yang diminta, yaitu ternyata beliau berdua sudah terlelap tidur. Saya nggak berani bangunkan. Saya ambil susu, mungkin yang diminta susunya ini, carikan susu gitu. Susunya belum datang, orang tua udah tidur Pak. Lalu sampai di rumah udah pada tidur, saya kemudian duduk di depan mereka berdua, saya pegang itu susu sampai subuh. Hatta barakal fajr, sampai subuh. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Lalu setelah bangun subuh gitu, saya terjaga sampai subuh itu demi mereka berdua. Kemudian baru mereka kemudian bisa minum susu itu. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Kalau memang ini engkau anggap sebagai amal soleh, berharap ridhamu, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah, maka lepaskan kami dari batu di pintu gua ini. Fanfajarat syai'an la yastati'una al-khuruj. Fanfajarat syai'an, lalu batu itu kemudian bergeser sedikit. Syai'an itu artinya sedikit. Syai'an sesuatu maknanya sedikit. Ma'anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Infak kalian meskipun sedikit Allah pasti ganti, itu syai'. Lalu pintu gua itu bergeser sedikit, la yastati'un al-khuruj, tapi belum bisa keluar. Ini qara yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Wa qala al-akhar, Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabban nasi ilai. Orang yang kedua. Jadi amal yang pertama Bapak Ibu adalah bakti kepada orang tua. Ya Allah, kalau itu dianggap sebagai amal soleh, maka geserlah batu ini sehingga kemudian kami bisa lepas. Batunya bergeser, Allah punya kuasa, tapi belum bisa lepas mereka, baru bergeser sedikit. Iya. Orang yang kedua kemudian mengatakan, Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabban nasi ilai. Ya Allah, saya punya sepupu. Bintu am itu anak perempuannya paman, berarti sepupu. Saya punya sepupu cantik banget, saya paling cinta kepadanya. Fa'aradtuha an nafsiha, aku ingin sama dia. Fantana'at minni hatta al-alammat biha sanah minas sinin. Aku bertahun-tahun merindukannya, pengen banget hidup sama dia gitu. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Satu saat dia menolak mulu pada awalnya. Satu saat saya iming-imingi, saya kasih 20 plus 100 dinar. 120 dinar. Bu, uang dinar itu satu dinarnya 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. 4,25 gram. 1 gram hari ini berapa, Bu? Hah? Hampir 2 juta. Gampangannya 2 juta lah ya, kita nggak ngambil untung nggak ada. 4 kali 2 berapa, Pak? 8. Ditambah 1/4 dari 2 juta 500. 8 juta 500 berarti 1 dinar. Biar gampangnya ngitung, biar ngitungnya gampang gitu. Gampang 10 juta lah ya. Gampangannya gitu kan 8,25 tadi. Biar gampang hitungnya 10 juta. 10 juta kali 100 berapa, Pak? 1 miliar. Gampang hitungnya orang nol doang. 10 juta kali 100 berarti kan 10 juta. 1 miliar. Ya kan? Bu, betul nggak? Ditambah 200. 200 dinarnya berapa? 200 1 miliar 200-nya berapa? 1 miliar 200. Gampangan yang hitung. 1, sekian M. Saya kasih itu duit sama anak paman saya itu. Yang saya inginkan itu gitu. Baik, lanjut. Fa'ataitu 20 wa 100 dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Agar kita bisa berduaan sama dia. Pokoknya gitu ya. Ya, kebayang. Fa fa'alat hatta idza qadartu 'alaiha qalat la uhillu laka anta fuddal khatama illa bihaqqi. Lalu ketika kami sudah berdua di kamar, berdua doang Pak, nggak ada orang lain gitu. Udah saya kasih duitnya 1 miliar lebih itu gitu, kata si anak ini. Terus kami sudah, pokoknya nggak ada lagi siapapun penghalang gitu. Tiba-tiba begitu mau buka gitu, dia bilang, saya tidak akan halalkan ini untukmu kecuali kalau sudah mendapat haknya. Kalau sudah akad nikah boleh deh gitu, kalau sekarang belum. Kata si perempuan itu gitu. Pak, bagaimana terus kemudian sampai di sana? Fataharrajtu minal wuqu' 'alaiha, aku hentikan keinginanku, fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilaih. Walaupun menggebu keinginanku itu kepadanya, aku tinggalkan dia. Wa taraktu dzahaba allazi a'taituha, aku tinggalkan hartaku. 1, sekian miliar itu saya tinggalkan. Jadi begitu dia bilang, maaf belum halal gitu. Kata si ponakannya itu, belum halal gitu. Saya berhenti. Saya nggak melanjutkan gitu, saya nggak maksa dia gitu. Saya tinggalkan dia dengan uangnya. 1, sekian miliar itu gitu. Apa? Kata dia, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau itu engkau anggap sebagai amal soleh, selamatkan kami dari pintu gua ini. Itu kan. Bapak Ibu jangan heran kalau orang Arab tuh antar sepupu biasa menikahnya. Anak paman dengan anaknya uwa gitu, ketemu nikah, muter aja di situ. Jadi suamiku adalah anak uwaku gitu. Sepupu kan masih. Biasa itu biasa. Emang boleh Pak Ustaz? Boleh. Boleh. Bapak, sebab sudah ada percampuran darah kalau anak paman itu ya. Yang nggak boleh kakak dan adik kandung. Kalau kakak ada sepupu boleh, karena sudah ada orang lain di situ. Binnya beda, iya.
kakak dan adiknya sama, tapi istrinya masing-masing beda kan gitu, sudah bercampur. Ya, jadi bukan tidak termasuk incest, tidak. Gitu ya. Yang nggak boleh adalah sama pamannya. Apa namanya? Pariban namanya. Gitu ya. Namanya bako doa. Boleh Pak. Iya. Apa tujuannya? Tujuannya baik, mengikat persaudaraan lebih kuat kan, lebih erat. Karena ada tali persaudaraan kan di antara masing-masing. Satu, yang kedua duitnya kan nggak kemana-mana duitnya. Ke situ-situ aja. Baik Bapak Alhamdulillah. Jadi ini orang yang kedua ini bilang, kalau itu Allah engkau anggap sebagai amal soleh, maka keluarkan kami dari gua ini. Fanfajarat as-sakhrah. Kemudian bergeserlah gua itu, pintu gua itu, ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, kecuali hanya saja belum sampai bisa melepaskan diri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala salisu, Allahumma inni istajartu ujaro. Ya Allah, aku ini pebisnis, aku punya banyak karyawan. Gitu. Fa'ataituhum ajrahum, aku tunaikan upah mereka. Ghaira rajulin wahidin. Ada satu di antara pekerjaku itu yang taraka allazi lahu, meninggalkan haknya sebagai karyawan mendapatkan upah. Wa dhahaba, kemudian dia pergi, nggak tahu kemana nih orang. Tiba-tiba dia pergi, nggak pamit gitu ya. Gajinya masih aku pegang gitu. Fasammartu ajrahu, aku kembangkan gajinya tadi. Penghasilan dia tadi itu yang dia nggak ambil, aku kemudian samroh, berarti untung, kembangkan menjadi aset itu. Hatta kasurat minhu al amwal, sampai banyak, berkembang bertumbuh menjadi banyak. Di kisahnya disebutkan beliau ini peternak. Orang sono wajar ya peternak. Peternaknya peternak besar Pak, gitu. Apakah itu onta atau kambing gitu ya? Anggap misalnya punya gaji UMR 5 juta, dibeliin seekor kambing atau 2 ekor kambing lah ya, bibit gitu ya. Dibeliin 2 ekor kambing bibit gitu kan. Lalu dikawinkan, beranak, udah tambah banyak, akhirnya kemudian dijual sebagian, dibeliin unta. Untanya beranak. Setelah sekian tahun jadi banyak banget itu. Dari yang 5 juta awal itu, dari UMR itu gitu ya. Lalu tiba-tiba faja'ani ba'dahin. Setelah sekian waktu, setelah sekian tahun, dia datang kepadaku. Faqala ya Abdullah, addi ilayya ajri. Karyawanku itu, pegawaiku itu kemudian datang kepadaku minta, Tuhan, mana gajiku yang dulu pernah aku tinggalkan gitu. Faqultu lahu kullu ma tara min ajrik minal ibil wal baqar wal ghanam marraqit. Kata si tuannya tadi, orang ini, tuh yang kamu lihat itu, unta, sapi, kambing gitu, domba, itu punya kamu tuh. Kata si tuannya. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Kata si karyawannya, jangan bercanda apa Tuhan gitu. Gila aja 5 juta dapat unta segala macam, sapi, kambing dan seterusnya gitu. Faqultu innila astahzi. Tidak, saya enggak bercanda sama kamu gitu. Fa akhadhahu kullahu. Lalu ini si karyawanku ini ambil tuh benar-benar semua. Semuanya, enggak disisain sama sekali. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'an, enggak ada yang disisain sama sekali. Jadi ambil semua tuh punya dia gitu ya. Yang saya kembangkan itu. Kurang ajar juga sih. Udah dikasih dia juga sih. Dikasih ginjal minta empel lagi. Ya kan harusnya ada sharing kan, karena orang tuannya kan yang mengembangbiakan. Nah, itu luar biasa. Satu, menjaga amanah, yang kedua mengembangkan aset orang, yang ketiga dianya nggak dapat bagian gitu. Kata tuannya, Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Kalau itu engkau anggap sebagai amal soleh, ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Fa fajarat as-sakhra fa kharaju yamshu. Lalu tiba-tiba batu besar itu kemudian bergeser dari pintu gua, lalu mereka bisa keluar dengan leluasa berjalan. Ini Bapak, hadisnya sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada 3 amalan tadi.
Yang pertama adalah bakti kepada orang tua. Yang kedua adalah menjaga kehormatan diri dari perzinahan. Yang ketiga menjaga amanah gitu. Nah, tiga-tiganya ini amal soleh. Ternyata betul Nabi kisahkan bisa menjadi wasilah. Doanya dikabulkan. Ya Allah, kalau memang itu engkau anggap amal soleh, maka keluarkan kami dari gua ini, dari jebakan gua ini. Dan ternyata betul. Oke, berarti apa hikmahnya? Hikmahnya berarti kita bisa mencari wasilah menuju Allah itu dengan amal soleh yang kita lakukan. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kita turunkan dalam konteks keseharian kita. Kenapa Bapak sebelum berdoa itu baca zikir dulu? Ketika sholat, yang paling pendek aja. Ya kan? Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa kemudian Allahumma? Begitu? Enggak, zikir dulu. Puji dulu Allah gitu. Astagfirullah, istighfar dulu. Kita mulai dengan ampunan kan. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Kita akui dulu gitu. Itu. Itu apa tujuannya? Itu amal soleh. Zikir, amal soleh kan? Nah, dengan amal soleh itu kemudian kita ujungnya berdoa. Semoga amal soleh yang baru saja kita lakukan menjadi wasilah doa kita dikabulkan. Wa bataghu ilaihil wasilah, ketemu. Kalau acara-acara, kenapa kita semua yuk doa, misalnya doanya apa? Doa syukuran rumah misalnya. Atau doa untuk pernikahan misalnya, atau segala macam doa termasuk kematian misalnya. Kenapa nggak langsung ujuk-ujuk datang? Yuk kita berdoa bersama untuk fulan bin fulan, Allahumma ighfir lahu, nggak begitu? Enggak. Pakai rangkaian. Rangkaiannya apa isinya tuh? Amal soleh. Apa isinya? Satu, baca Al-Quran. Amal soleh bukan? Amal soleh. Mau Yasin yang dibaca, mau Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, terserah. Itu amal soleh. Yang kedua setelah itu zikir. Sebutannya boleh namanya tahlil, disebut rotibul hadda, disebut sebagai al-ma'surat, itu soal sebutan doang. Substansinya sama, adalah zikir. Baca Al-Quran dan zikir adalah amal soleh. Nah kemudian setelah itu baru kemudian berdoa kita, menjadikan amal soleh yang kita lakukan barusan tadi sebagai wasilah untuk sampainya doa kita kepada Subhanahu wa ta'ala, diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya doa kita itu Pak, Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu min Qur'an al-azim wa sabbahna ma halalna ma shallaina ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah ila bla 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 bla. Gitu. Sebagai hadiah pengantar untuk. Clear ya Pak? Itulah namanya wasilah. Wasilah dengan amal soleh itu dibenarkan oleh Nabi. Nabi kisahkan contohnya seperti ini. Baik, ini yang kedua. Hari ini barangkali sampai dengan 2 poin. Cukup panjang. Yang kedua, tawasul dengan Nabi. Ya, clear ya Pak ya? Wasilah dengan amal soleh itu tidak ada perdebatan. Ulangi. Wasilah dengan amal soleh itu semua sepakat. Mau ulama isri modern maupun ulama klasik, ulama salaf, semuanya sepakat. Mau ulama ahlus sunnah wal jamaah, mau ulama salafi sekalipun, semua sepakat menjadikan amal soleh sebagai wasilah itu sah, karena jelas hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Clear. Yang kedua, ini adalah wasilah dengan baginda Nabi sendiri, bertawasul dengan Nabi. Riwayat tentang bertawasul sebelum Nabi SAW selahir ke alam dunia. Bertawasul dengan Nabi itu bisa sebelum Nabinya lahir, bisa jadi saat Nabinya hidup bersama, bisa jadi setelah Nabinya lahir, setelah Nabinya tiada. Ulangi, jadi wasilah bersama dengan Nabi bisa sebelum Nabinya lahir. Yang kedua, saat Nabinya masih hidup bersama, sahabat minta didoakan oleh Nabi gitu ya, menjadikan wasilahnya Nabi sebagai wasilah. Yang ketiga, Nabinya sudah tiada di zaman kita hari ini. Kita bahas bagian yang pertama, bertawasul sebelum Nabi lahir ke alam dunia. Emang bisa Pak Ustaz? Ada. Contohnya siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. An Umar bin Khattab. Kalau tadi ada An Ibnu Umar. Tadi di yang hadis yang pertama tadi dari anaknya Umar.
Yang sekarang ini dari Umarnya sendiri, Umar bin Khattabnya sendiri. Kalau Rasulullah SAW, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, lamma iqtarafa Adam al-khati'ah, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan. Apa itu, Pak? Makan buah khuldi. Khuldi itu adalah kholada, artinya kekal. Dirayu sama iblis. Adam, kamu tahu nggak kenapa kamu nggak boleh makan buah khuldi? Nggak tahu iblis. Khuldi itu artinya kekekalan. Kalau kamu makan buah khuldi, nanti kamu kekal sama kayak Tuhan. Tuhan nggak mau dapat saingan gitu. Makanya kamu dilarang makan buah khuldi. Bapak Ibu, itu Nabi Adam, Pak. Sekarang anak cucunya Adam, kekekalannya itu aku tidak ingin lepas dari jabatan. Aku pengen tetap berkuasa meskipun sudah lengser. Itu namanya khuldi. Ya, aku tetap nggak nyinggung siapapun, ini mah bisa berlaku pada siapapun. Gitu Pak ya. Jadi meskipun sudah lengser tetap berkuasa, itu khuldi. Makan buah khuldi. Memang itu godaan kita, Pak, godaan manusia sejak Nabi Adam. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan itu, kemudian qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafarta li. Ya Allah, aku mohon kepadamu, mohon ampunanmu itu dengan bihaqqi Muhammadin, dengan otoritasnya. Hak itu otoritas. Dengan otoritasnya Muhammad. Lamma ghafarta li, ketika engkau ampuni aku. Nabi Adam berdoa kepada Allah bihaqqi Muhammad, dengan wasilah Muhammad. Faqala Allah kemudian berfirman, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu? Kata Allah, bagaimana engkau tahu Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Ulangi. Allah bertanya kepada Adam, tentu bukan pertanyaan yang karena tidak tahu gitu. Allah Maha tahu ya Pak ya. Menguji Adam, bagaimana kamu tahu Muhammad padahal aku belum menciptakan? Qala ya Rabbi la annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fi min ruhika wa rafa'ta ra'si fara'aitu ala qawaimil arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau ciptakan aku dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, wa nafakhta fi min ruhika, engkau tiupkan ruh ke dalam diriku, wa rafa'ta ra'si, engkau angkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsh, aku melihat di qawaim itu pilar-pilar arsh. Qawaim pilar-pilar, qaim qiyam gitu ya. Pilar-pilar arsh maktuban, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasul. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika, aku tahu engkau tidak mungkin menyebutkan, merangkaikan namamu ila ahabbil khalqi. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika ila ahabbil khalq, illa mungkin pakai tasdid ini, illa ahabbil khalq. Aku yakin betul bahwa engkau merangkaikan namamu dengan yang lain Muhammad itu pasti, kecuali dia adalah orang yang paling engkau cintai, makhluk yang paling engkau cintai. Allah, Muhammad. Allah, nggak mungkin nama Muhammad disandingkan dengan nama Allah kalau dia bukan siapa-siapa, kalau dia bukan, nggak punya otoritas apa-apa gitu. Ya, ini kata Nabi Adam. Faqala Allah kemudian berfirman, shadaqta ya Adam, engkau benar Adam, kamu cerdas Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilayya, dia Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Ud'uni bihaqqihi, berdoalah dengan menyebut haknya, dengan otoritasnya, dengan menjadikan Muhammad sebagai wasilahnya. Faqad ghafartu laka, aku sudah ampuni kamu, walaula Muhammad ma khalaqtuka, bahkan kalau tidak ada Muhammad nanti di belakangmu aku tidak akan menciptakanmu. Gitu. Ini hadis masyhur di kalangan ahli thariqah. Ya, Pak, di kalangan tasawuf sufi gitu. Ahli sufi itu sering menyatakan ini. Kalau bahasanya laulaka ma khalaqatul aflaq. Pernah dengar?
laulaka ya Muhammad, kalau tidak ada engkau ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Itu redaksinya kalangan sufi. Hadisnya di sini adalah walaula Muhammad, andai tidak ada Muhammad, ma khalaqtuk, aku tidak akan menciptakanmu Adam. Kamu aku ciptakan sebagai perantara, wasilah sampai yang terciptanya seorang manusia yang bernama Muhammad alaihissalam. Itu hadisnya ya, bertawasul dengan Nabi. Siapa yang pertama kali bertawasul dengan Nabi? Nabi Adam, saat beliau melakukan kesalahan. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis kedua ini perlu pembahasan. Ada ahli hadis berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Az-Zahabi, satu ahli hadis, menyatakan ini hadis palsu. Sebagian orang menolak hadis ini mentah-mentah karena kata Az-Zahabi hadis itu palsu. Kalau palsu itu dianggap hadis aja enggak, apalagi dianggap benar. Ya Pak, dianggap hadis aja nggak boleh, apalagi dianggap benar gitu. Kata Az-Zahabi. Tapi Imam Al-Hakim menyebutkan hadis ini dalam Al-Mustadrak. Al-Hakim punya kitab namanya Al-Mustadrak. Ia nyatakan sahih. Jadi memang khilafiyah nih, hadis ini diperdebatkan kesahihannya. Kata Az-Zahabi palsu, kata Al-Hakim sahih. Itu bertolak belakang tuh Pak, antara hitam dan putih itu sama sekali. Disebutkan Al-Hafidz As-Suyuti, Imam As-Suyuti dalam Al-Khosais An-Nabawiyah, kekhususan Nabi, ia menyatakan sahih. Dua orang, Al-Hakim, As-Suyuti mengatakan hadis ini sahih. Disebutkan Al-Bahaqi dalam Dalail Al-Nubuwah, Dalail Nubuwah, Imam Al-Bahaqi menyatakan padahal Imam Al-Bahaqi tidak menyeriwayatkan hadis palsu dalam hadis ini dalam kitab Dalail Al-Nubuwah. Begitu ia nyatakan dalam muqaddimah kitabnya ini. Dalam kitab Dalail An-Nubuwah, Imam Al-Baihaqi juga menyebutkan hadis ini. Di awal sebagai prolog, Imam Baihaqi menyatakan, saya tidak akan memasukkan hadis palsu dalam kitab Dalail Nubuwah ini. Berarti bukan hadis palsu. Sekurang-kurangnya bukan hadis palsu menurut Imam Al-Baihaqi. Memang tidak tegas menyebutkan sahih. Yang tegas menyebutkan sahih adalah Al-Hakim dan As-Suyuti. Kata Al-Baihaqi tidak, yang minimal tidak palsu. Ya Pak, juga dinyatakan sahih oleh Imam Al-Qastallani dan Az-Zarqani dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah, As-Subki dalam Shifa'us Saqam. Berapa Pak orangnya? Satu, Al-Hakim, As-Suyuti, Al-Baihaqi, terus Al-Qastallani, Az-Zarqani dan As-Subki. 6 ulama menyatakan hadis ini bukan palsu, hadis ini sahih. Cuma Az-Zahabi menyatakan hadisnya palsu. Ya Pak. Jadi kalau pakai pola demokrasi 1 lawan 6, gitu kira-kira. Tentu kualitas masing-masing para imam kan berbeda juga gitu. Ya, jadi kalau orang menyebutkan ini hadis palsu, iya menurut Az-Zahabi. Kalau yang lain mengatakan bukan, itu hadis sahih, benar menurut Al-Hakim, As-Suyuti, Al-Baihaqi, Al-Qastallani, Az-Zarqani dan As-Subki. Terus gimana Pak Ustaz? Terserah Bapak, terserah Ibu. Gitu. Mau mengikut yang mana gitu. Toh kita bukan ahlinya. Kita fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya kita tinggal tanyakan kepada ahlinya saja. Kalau beliau belum menyatakan ini hadisnya sahih dan Bapak percaya dengan itu, ya silakan. Kalau menyatakan Az-Zahabi menyatakan maudhu, palsu, ya udah nggak usah, ya terserah, monggo gitu. Yang penting poin utamanya adalah bahwa wasilah sebelum kelahiran Nabi itu ada. Nanti bukan hanya ini hadisnya, nanti dihubungkan dengan ayat Al-Quran. Mana ada Bapak wasilah sebelum Nabinya lahir? Sudah. Siapa yang melakukannya? Kaum Yahudi. Dari mana sumbernya? Al-Quran. Nggak bisa didebat lagi. Kok bisa begitu? Iya Ustaz. Sebab kaum Yahudi itu bertawasul dengan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammadnya lahir, ketika mereka hendak perang. Di sini disebutkan nggak ya? Bentar, ada nggak ke belakang? Nah, ini dia. Orang Yahudi bertawasul dengan Nabi Muhammad sebelum beliau lahir. Qala Ibnu Abbas, kanat Yahud Khaybar tuqatilu Ghatfan.
orang Yahudi Khaybar berhadapan perang dengan Ghatfan, dengan suku Ghatfan. Falamma iltaqau hazamat Yahud. Kemudian huzimat Yahud. Ketika mereka bertemu berperang, orang Yahudi kalah. Fa'adat Yahud bihadad du'a. Lalu besoknya orang Yahudi, ya kali berikutnya, perang berikutnya orang Yahudi kembali berperang dengan Ghatfan itu dengan doa ini. Wa qalu inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan otoritasnya nabi yang ummi, yang tidak pandai baca tulis. Allazi wa'adtana, yang kau janjikan kepada kami, antukhrijahu lana fi akhir zaman, antakhrujahu lana fi akhir zaman, engkau akan lahirkan di akhir zaman. Illa tansurna alaihim, agar kami mendapatkan bantuan pertolongan untuk mengalahkan Ghatfan itu. Jadi Bani Israel Yahudi biasa menyebut nama Nabi sebagai wasilah untuk memenangkan peperangan menghadapi musuh. Iya, tawasul terus. Ini hadisnya. Nanti dihubungkan dengan ayatnya. Ayatnya yastaftihu wa kanu yastaftihuna ala, gitu. Ada enggak ayatnya disebutkan di sini ya? Nah, ini. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu mereka tuh biasa bertawasul dengan nabi agar memenangkan peperangan gitu. Baik, to be continued. Ya, saya tahu hari ini kita akan segera motong hewan kurban ya Pak ya. Waktunya sudah mendekati. Sudah selesai. Ini jam 6 ya benar? Oh, Masya Allah. Suruknya 5:57. Oke. Insya Allah kita lanjutkan. Poin utamanya tadi adalah wasilah dengan amal soleh sah, satu. Yang kedua, wasilah dengan Nabi Muhammad bahkan dijadikan sebagai wasilah sebelum lahir. Siapa pelakunya? Satu Nabi Adam, yang kedua kaum Yahudi. Kalau Nabi Adam saja berwasilah dengan Nabi, kaum Yahudi berwasilah dengan Nabi, masa kita ngaku umatnya Nabi tapi tidak mau bertawasul dengan Nabi? Kan aneh. Emang di mana Pak Ustadz kita bertawasul dengan Nabi? Banyak sholawat itu bertawasul dengan Nabi Pak. Hari ini banyak disalahin sholawatnya. Itu sholawat bikin kita, ya Pak, bukan hanya bid'ah, katanya syirik karena minta kepada Nabi. Dipanggapnya begitu Pak. Itu sholawat syirik itu katanya, karena minta kepada Nabi. Nggak ngerti bahasa Arab dia. Mana yang contohnya? Contohnya adalah sholawat nariyah misalnya. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil. Allahumma sholli salatan. Itu salat apa? Betul nariyah ya. Betul kan namanya salat nariyah ya. Itu mereka katakan syirik Pak. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamman. Ya Allah, berikan salat sempurna ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi tanhallu bihil uqad, yang dengan namanya tanhallu bihil uqad, terlepas segala ikatan, wa tanfariju bil qurab, segala yang diinginkan terpenuhi, dan seterusnya. Itu ada bihinya Pak. Kita enggak minta kepada Nabi, bukan. Dengan menyebut nama Nabi, ya Allah, kabulkan hajat kami, gitu. Bukan minta kepada nabinya, bukan, tapi menyebut Nabi sebagai wasilah. Itu tawasul Pak. Dianggap syirik karena mintanya kepada Nabi. Ngerti bihi nggak sih? Bihi itu dengan namanya, dengan dia, dengan Nabi Muhammadnya gitu. Jadi bihi itu adalah wasilahnya. Bukan minta kepada Nabi, tapi tawasul dengan Nabi. Emang boleh bertawasul dengan Nabi? Al-Quran yang mengajarkan. To be continued. Sebab kalau nggak to be continued nanti nggak paham gitu, salah lagi, nyalahin orang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang disampaikan barangkali sebelum kita tutup? Mari silakan. Cukup jelas ya Pak ya? Ya. Iya, iya, iya. Kalau kita nggak pernah katakan begini, apa ya amal terbaik? Saya nggak tahu itu gimana ya maksudnya. Amal-amal kecil bisa dijadikan. Iya. Tawasul gitu kan. Iya. Kalau yang tadi dijelaskan kan, yang 3 orang itu berat-berat semua tuh Pak. Nah, jadi kalau misalnya
Malah alhamdulillah kalau kita melupakan apa amalan kebaikan kita ya. Malah bagus berarti kan ya. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, setiap kita pasti punya amal baik. Satu di antaranya yang tidak mungkin tidak adalah Bapak menafkahi anak istri Bapak, itu perjuangan. Iya. Jangan dikira itu bukan bernilai sedekah loh. Itu kan kewajiban. Iya, tapi nilainya bernilai sedekah loh, Pak. Infak kan disebutnya infak kan. Nafkah infak. Nafkah itu kan dasarnya sama dengan infak gitu. Jadi Bapak membesarkan anak Bapak, menyekolahkan anak Bapak, memesantrenkan anak Bapak, itu amal soleh gitu. Ya kan? Membina rumah tangga, gak gampang ngakuin dua hati yang berbeda kan. Jangankan lebih, satu aja susah kita ngakuin sama istri kan. Ya. Itu perjuangan Pak. Apalagi kalau setiap hari dibully, itu. Dibully maaf bahasa. Itu nilai yang luar biasa. Jadi setiap kita punya amal baik, ya Pak. Di keluarga satu, yang kedua di masjid ini. Saya percaya betul ada yang ada di masjid ini ada punya perjuangan yang luar biasa untuk masjid kita, luar biasa ini. Saat ini apalagi kita sedang membangun Pak ya, luar biasa. Bentar lagi akan ada, ini baru saja pelafonnya selesai. Ini amal kita nih. Semoga dengan amalan kita yang kecil mungkin ya di hadapan orang lain gitu, tapi bagi kita kan luar biasa Pak. Halo, 4 juta rupiah untuk kurban itu bagi orang yang punya miliaran, cemen 4 juta apaan gitu. Tapi bagi kita yang punya penghasilan 5 juta sebulan, UMR gajinya tapi bisa kurban 4 juta, itu luar biasa Pak. Gitu. Jadi amal soleh kita semua punya, ya Pak. Ukurannya ya sesuai dengan levelnya masing-masing, jangan disamakan dengan yang lain. Gitu ya. Baik, jadi persaingan kita itu dengan diri sendiri. Lebih baik dari tahun kemarin. Jangan bersaing sama orang lain. Urusan dunia ya. Gitu Pak ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal baik kita Allah terima, ya Pak. Semoga kurban kita Allah terima, haji kita Allah terima, menjadi wasilah untuk semakin baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan sesamanya, dan insyaallah terbukanya segala kemudahan dalam kehidupan kita. Husnul khatimah, surga balasannya. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli subhanahu wa ta'ala الشاكرين الحمد لله في نعمك وفي مزيد ربنا كل حمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعلى عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترى الله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا حجا مبرورا سعيا مشكورا ذنبا مغفورا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا من الظلمات الى النور اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من شر العاقبه وسوء الخاتمه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما واجعلني مقيم الصلاة ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.